Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Awalan sayyidina syukur syukran lillahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'man katsiratan hatta nastati'a biha dalam rahmani mubarak insya Allah. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Amirinda Yuswaiha. Saya izin berdiri di sini ingin mempresentasikan blog yang telah saya bikin dalam pelajaran sosiologi. Yaitu apabila Anda ingin berkunjung boleh kepada Setiawi di Blogspot. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru sosiologi saya yaitu Pak Dwi Setiawan yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi di depan. Mari kita mulai. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang penelitian sosial. Jadi di blog ini ada tanya jawab dan juga ada pengertian dan juga ada contoh penjelasan yang lainnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian sosial? Yang dimaksud dengan penelitian sosial adalah yang digunakan oleh para ilmuwan peneliti sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat sehingga mereka dapat merancang produk jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti peran orang tua dalam mendidik anak dalam area digital. Jadi di sini penelitian sosial itu dalamnya bisa meneliti tentang orang dan masyarakat. Yang di sini juga contohnya termasuk yaitu peran orang tua dalam mendidik anak dalam area digital. Itu sangat dibutuhkan peran orang tua dalam mendidik anak dalam area digital, apalagi di zaman yang sekarang. Dalam area digital itu tergantung kitanya ya, tergantung apalagi orang tuanya yang mendidik anaknya bisa jadi ke area positif dan area negatif, dan itu perlu sekali untuk dididik anak itu diarahkan ke area mana sih dalam area digital itu. Yang kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua itu masalah rancangan peneliti, yaitu merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan dideklarasikan. Adapun yang ketiga, manfaat rancangan penelitian juga berfungsi sebagai batas sebuah penelitian. Jadi yang ketiga itu menjelaskan tentang manfaat rancangan penelitiannya, dan yang kedua itu ini adalah definisinya. Dan melanjutkan nomor 3, manfaat rancangan penelitian juga berfungsi sebagai batas sebuah penelitian dan berhubungan dengan tujuan peneliti. Jika tujuan peneliti tidak dirumuskan secara gamblang, maka peneliti yang akan dilakukan tidak akan menemukan ujung atau pangkalnya. Jadi di sini manfaat peneliti itu kita harus tujuannya itu harus secara gamblang. Secara gamblang seperti apa sih? Secara gamblang jelas. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di dalamnya. Maka nanti juga akhirnya juga tidak akan menemukan ujungnya dan akhirnya itu seperti apa. Jadi di sini itu kita harus bertujuan untuk ketika mengajukan suatu penelitian harus secara gamblang, secara jelas biar akhirnya menemukan titik akhir seperti apa gitu. Lanjut kepada yang ketiga, yaitu rancangan pengertian jenis, metode, langkah, dan contohnya. Yang ketiga itu kita bahas dari rancangan peneliti. Yaitu rancangan peneliti ada suatu proses dalam melakukan penelitian sosial yang bertujuan untuk untuk mencari jawaban atau solusi terhadap suatu masalah sosial dalam penelitian. Jadi adanya rancangan sosial itu di situ kita di dalamnya yaitu bertujuan untuk mencari jawaban atau solusi bagaimana sih tentang peneliti tersebut itu ada sebuah jawaban dan solusinya. Jadi singkatnya itu rancangan penelitian dapat diartikan sebagai tata cara digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis dalam suatu penelitian. Seperti itu. Secara fisik tergantung pada bidang penelitian yang digunakan. Jadi secara singkat itu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan. Cara kita dalam meneliti digunakan
apa. Nah, misalnya dalam penelitian sosiologi, rancangan di dalam sebuah penelitian dapat berupa metode kualitatif dan kualitatif atau campuran dari keduanya. Sedangkan dalam peneliti kedokteran, rancangan peneliti dapat berupa peneliti eksperimental atau observasi. Dan di sini juga dijelaskan contoh-contohnya. Ada jenis-jenis penelitian dalam pembelajaran sosiologi. Terdapat jenis rancangan di dalam suatu penelitian antara lain yaitu kita yang pertama itu menjelaskan tentang rancangan kualitatif. Rancangan kualitatif yaitu merupakan rancangan untuk membuat suatu peneliti yang dilakukan dengan mengumpulkan data numerik yang data diukur dengan angka tersebut akan dianalisa menggunakan teknik statistik. Jadi di sini itu membuat suatu penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya itu datanya itu setelah dikumpulkan itu akan dianalisis pada akhirnya. Adapun yang kedua itu rancangan kuantitatif. Rancangan kuantitatif merupakan rancangan untuk membuat suatu peneliti dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, atau video yang tidak dapat diukur dengan angka. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Jadi bedanya analisis kualitatif dan kuantitatif, kalau di sini mah diukurnya dengan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, video. Ya, kalau di atas tadi kualitatif itu di dalamnya itu tentang masalah angka. Jadi untuk cara membedakannya itu apa sih perbedaannya? Seperti ada kan kalau kualitatif itu berupa kata-kata, gambar, video yang diukur dengan dan tidak diukur dengan angka. Adapun jenis rancangan kualitatif biasanya mengumpulkan sampel dan yang kecil tidak representatif dan populasinya. Adapun di sini rancangan penelitian campuran. Jadi yang ketiga ini rancangan penelitian campuran. Rancangan penelitian campuran merupakan rancangan untuk membuat satu peneliti yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Jadi tentang rancangan penelitian campuran itu di dalamnya itu menyatukan tentang rancangan kualitatif dan kuantitatif yang tadi, yang dimana menyatukan di antara yang tadi kan berpisah. Yang tadi itu ada tentang membahas angka-angka dan akhirnya itu dianalisis, dan yang kedua itu tentang masalah video, mengumpulkan video, gambar, data. Ada itu tuh dalam penelitian itu disatukan dalam tadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi percampuran antara keduanya. Seperti contoh pengumpulan data, contoh kualitatif. Pengumpulan data, peneliti akan mengidentifikasi berupa konsumen produk makanan organik yang bersedia berpartisipasi dalam wawancara. Jadi contoh penelitian kuantitatif itu di sini tuh adanya berupa konsumen produk makanan organik yang tersedia. Wawancara mendalam ini contoh yang kualitatif. Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang telah ada. Seperti contoh data kualitatif seperti umur, tinggi badan. Jadi di sini ini tentang contoh kualitatif seperti umur, tinggi badan dan berat badan. Seperti itu. Adapun contoh campuran yaitu peneliti yang bisa dilakukan dengan metode campuran adalah analisis kepuasan masyarakat dalam suatu pelayanan BPJS dan pengaruhnya terhadap perilaku sehat di masyarakat. Jadi contoh campuran itu dalam itu adanya menganalisa kepuasan masyarakat. Alhamdulillah saya telah menjelaskan 3 materi. Boleh dibuka sesi tanya jawab, ada yang bertanya. Oke. Berapa? Jasa produk itu, kalau jasa produk itu kan itu termasuk pasti mempunyai dua kata kan yang disatukan. Kalau misalnya pengertian dalam jasa produk itu kumpulan aksi memberikan nilai kepada konsumen. Dan adapun kalau dilihat dari arti dari salah satu katanya yaitu kalau produk itu produk sendiri itu barang yang mempunyai nilai harga tertentu. Misalnya kayak
apa ya kayak laptop dan lain-lain itu produk lain-lain dan keren banyak hal dan banyak yang hanya. Adapun jasa itu yaitu manfaat yang memberikan nilai kepada konsumen yaitu berupa manfaat seperti menulis dan lain-lain. Laki-laki. Saya ingin bertanya, bagaimana penelitian Anda tentang pemilu 2024? Jadi tentang pengertian penjelasan penelitian tentang meneliti menurut saya tentang pemilu 2024 dan di sana juga di sana dalam pemilu 2024 yang telah terputus ya siapa sekarang yang menjadi presiden. Di sana kalau menurut saya kalau pemilu 2024 pemilihan presiden itu harus di dalam suatu negara dan suatu kampung di situ itu harus ada seorang pemimpin. Malahan dalam suatu hadis disebutkan harus ada suatu pemimpin, malah boleh si pemimpin itu walaupun dolim orangnya, walaupun tidak adil kepada rakyatnya sampai segitunya. Berarti keharusan ada sebuah pemimpin. Karena kenapa adanya sebuah pemimpin itu ada yang mengatur. Seperti dalam rumah tangga harus ada pemimpin. Kenapa adanya yang mengatur? Sampai dalam hadis disebutkan bahwa pemimpinnya itu bahkan sampai walaupun sampai tingkat dolim tidak adil kepada rakyatnya itu tidak apa-apa. Itu maka diharuskan. Maka pemilihan presiden kemarin itu emang sangat bagus sekali, yang dimana kita itu adanya, saya suka kepada Indonesia itu karena sistemnya sistem pemerintah, tidak sistem kerajaan. Kalau sistem pemerintah itu jadi boleh dipilih-pilih gitu kan. Kalau sistem kerajaan itu kan turun-menurun. Kalau sistem memilih itu kan kita bisa memilih mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik dan lain-lain. Dan sedangkan dalam pemilihan tersebut dan jelas dalam suatu kelompok atau dalam suatu bidang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kita tidak bisa memojokkan dalam kekurangan kelompok tersebut, kelebihan kelompok tersebut tidak bisa, karena itu emang udah jenis dari sifat manusia itu emang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersebut. Jadi tentang pemilu 2024 itu saya sangat, kalau menurut saya itu sangat bagus karena emang kita itu membutuhkan suatu pemimpin yang di dalam itu emang harus seperti adanya sebuah pemimpin. Bagaimana? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf apabila ada kesalahan. Guru Irian, guru cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.